Pergi kau dari sini, menjijikan dirimu itu gak pantas di sini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share. Komen dari mana, biar saling akrab. Desa Rawasari kelihatannya adem. Dari luar, sawahnya hijau, anginnya pelan. Orang-orangnya senyum kalau ketemu di jalan. Tapi itu cuma tampang depan. Di balik itu semua, desa ini punya kebiasaan buruk. Nilai orang cuma dari apa yang kelihatan di mata. Cantik dipuja, jelek disingkirkan. Sehat dirangkul, sakit dibuang. Sesimpel itu. Dan Laras dulu ada di sisi yang dianggap pantas. Dulu, Laras dikenal hampir semua orang di desa. Bukan karena pintar atau kaya, tapi karena wajahnya. Kulitnya putih bersih, halus kayak bedak bayi. Senyumnya gampang bikin orang betah ngeliat. Kalau dia lewat, ibu-ibu suka nyeletuk. Itu anaknya Bu Sulastri ya, cantik bendar, kayak anak kota. Anak-anak kecil ngikutin sambil cekikikan. Bapak-bapak senyum sambil pura-pura nggak ngelirik. Ibunya bangga banget. Laras sering dijadiin contoh. Tuh, Laras aja bisa rapi, bisa sopan. Katanya tiap ada anak tetangga yang bandel. Ayahnya juga suka diam-diam muji, walau jarang ngomong. Hidup mereka sederhana, tapi cukup. Dan Laras ngerasa aman. Sampai satu hari, hal kecil yang kelihatannya sepele mulai ngerusak semuanya. Awalnya cuma bintik merah di pergelangan tangan kanan, gatel dikit. Laras kira digigit serangga, biasalah, anak desa. Dia garuk, oles minyak kayu putih, beres. Tapi besoknya bintik itu nggak hilang, malah nambah. Kulitnya mulai kering, kasar. Seminggu kemudian merahnya nyebar. Bukan cuma di tangan, naik ke lengan, leher, bahkan pipi. Kulitnya ngelupas, bersisik, kadang perih banget kalau kena air. Bau aneh mulai muncul, anyir, gak sedap. Laras mulai nutupin tangannya tiap keluar rumah. Senyumnya berkurang, orang-orang mulai nanya, "Kok tanganmu kenapa, Ras? Penyakit apa itu?" Awalnya masih pakai nada biasa, tapi lama-lama berubah. Ibunya panik, dibawa ke mantri desa, dikasih salep. Gak mempan, ke dukun, dirukyah, dimandiin air bunga. Tetap gak sembuh. Penyakit itu kayak hidup, merambat pelan tapi pasti, ngerusak kulit Laras satu persatu. Dan bersamaan dengan itu, sikap orang rumah ikut berubah. Ibunya mulai jarang nyentuh Laras. Kalau nyiapin makanan, piring Laras dipisah. Ayahnya jadi sering diem, pulang langsung masuk kamar. Tatapan mereka ke Laras bukan lagi sayang, tapi takut, jijik, malu. Suatu malam, Laras dengar ibunya ngomong pelan ke ayahnya. "Kalau orang-orang tahu parahnya gini, kita bisa malu sedesa." Kata malu itu nusuk lebih sakit dari semua luka di kulitnya. Laras berhenti sekolah. Katanya sementara, tapi dia tahu itu bohong yang dilembutin. Anak-anak mulai ngejek, "Jangan deket-deket, nanti ketularan." Ada yang lempar batu kecil sambil lari. Guru pun gak banyak bantu. Semua orang kayak sepakat, Laras harus menjauh. Rumah yang dulu hangat, sekarang dingin. Dia disuruh tidur di serambi. Alasnya tikar tipis. Malam lembab bikin kulitnya makin perih. Kalau hujan, air netes ke badannya. Tapi gak ada yang peduli. Ibunya cuma taruh makanan dari jauh. Ayahnya bahkan jarang nyebut namanya lagi. Laras sering ngaca diam-diam. Wajah yang dulu dia kenal udah gak ada. Kulitnya rusak, bersisik, merah. Bau obat dan luka nempel terus. Dia gak nangis keras-keras. Nangisnya ditelan bantal, biar gak dengar siapa-siapa. Dan desa Rawasari yang katanya rukun, mulai nunjukin wajah aslinya. Bisikan-bisikan makin kencang. Ada yang bilang Laras kena kutukan. Ada yang bilang dosa turunan. Ada juga yang bilang penyakit najis. Semua omongan itu muter-muter. Makin liar, makin kejam. Sampai akhirnya sore itu datang. Langit mendung, angin dingin. Kepala desa datang bareng beberapa tetua. Bawa muka serius. Ayah Laras duduk kaku. Ibunya berdiri di pojok. Tangannya gemetar. "Kami sepakat," kata kepala desa. "Demi keamanan bersama, anak ini gak bisa tinggal di sini lagi." Gak ada debat, gak ada pembelaan. Laras berdiri di depan mereka. Tubuhnya gemetar, bukan karena sakit, tapi karena sadar.
dia udah sendirian. Dikasih kain lusuh, roti keras, air setengah botol. Disuruh pergi ke barat, ke hutan yang patahnya angker. Ibunya nangis, tapi bukan nangis kehilangan, lebih ke lega. Ayahnya nggak ngomong apa-apa. Dan saat Laras melangkah pergi, nggak ada satupun yang manggil namanya. Di saat itu, Laras ngerti satu hal pahit. Di Rawasari, cantik itu segalanya. Dan saat kecantikan hilang, dia bukan siapa-siapa, bahkan bukan anak mereka lagi. Kalau sakit itu cuma soal rasa perih di kulit, mungkin Laras masih bisa bertahan tanpa banyak mengeluh. Tapi yang bikin dia pelan-pelan hancur bukan cuma sisik, luka, atau bau anyir yang nempel di badannya. Yang benar-benar ngeremukin jiwanya itu cara orang-orang berhenti ngelihat dia sebagai manusia. Hari-hari pertama setelah dia dipisahkan dari rumah, Laras masih punya harapan bodoh. Dia mikir mungkin ini cuma sementara. Mungkin orang tuanya lagi takut aja. Mungkin nanti kalau penyakitnya mendingan dikit, semuanya balik normal. Pikiran itu dia peluk kayak satu-satunya selimut di malam dingin. Tapi desa Rawasari nggak pernah niatin nyembuhin apapun. Desa itu cuma jago nyingkirin. Pagi pertama setelah keputusan itu, Laras bangun di serambi dengan badan pegel, kulit perih, dan bau lembab yang nempel di mana-mana. Tikar di bawahnya basah oleh embun. Dari dalam rumah, suara piring dan sendok beradu terdengar jelas. Bau nasi hangat kecium, tapi perutnya cuma bisa melilit. Nggak ada yang manggil. Ibunya keluar sebentar, naruh piring di lantai, jauh dari tempat Laras duduk. Makanannya di situ, katanya singkat, tanpa ngeliat mata Laras. Laras cuma ngangguk, nggak berani jawab. Takut suaranya bikin ibunya makin jijik. Dia makan pelan-pelan, rasa nasi hambar, lauk dingin. Tapi yang paling pahit itu bukan makanannya. Yang paling pahit itu perasaan kalau dia sekarang dianggap barang najis, sesuatu yang harus dijaga jaraknya. Siangnya, Laras coba berdiri dan jalan dikit ke halaman. Baru selangkah, tetangga yang lagi nyapu langsung berhenti. Jangan kesini, katanya buru-buru sambil mundur. Nanti ketularan. Kata ketularan itu jatuh kayak batu ke dada Laras. Padahal dia nggak pernah nyentuh siapa-siapa. Bahkan napasnya pun dia tahan. Anak-anak kecil yang biasanya main di depan rumah, sekarang lari kalau lihat dia. Ada yang nangis, ada yang nunjuk sambil teriak, "Ih, kulitnya rusak." Setiap reaksi itu nempel di kepala Laras. Dia mulai mikir, apa benar dia seburuk itu? Malam-malam jadi waktu paling kejam. Gatal makin parah, luka perih. Tapi yang lebih nyakitin, dia dengar suara orang tuanya ngobrol di dalam rumah. Kadang bisik-bisik, kadang nada cemas. "Kalau dia mati di sini gimana?" kata ibunya suatu malam. Jangan ngomong gitu, jawab ayahnya pelan, tapi tanpa pembelaan. Orang-orang bisa nuduh kita, lanjut ibunya. Bisa dibilang kita pelihara penyakit. Laras nutup telinganya, tapi kata-kata itu udah masuk. Sejak itu, dia mulai jarang keluar dari serambi. Bukan karena disuruh, tapi karena malu, karena takut, karena ngerasa dunia di luar sana udah sepakat nolak keberadaannya. Desa yang dulu dia kenal berubah jadi labirin tatapan jijik. Kalau ada orang lewat, mereka muter arah. Kalau nggak bisa, mereka nutup hidung. Ada yang pura-pura batuk, ada yang meludah ke tanah, kayak abis ngeliat sesuatu yang sial. 1-2 tetangga mulai ngomong lebih kejam, nggak lagi berbisik. Kasian sih, tapi kan demi semua orang. Penyakit gitu mah biasanya kutukan. Pasti ada dosa yang disimpan. Laras pengen teriak, pengen nanya, dosa apa yang dia lakuin? Tapi suaranya nggak pernah keluar. Tenggorokannya kayak dikunci rasa takut. Ibunya makin jauh. Kalau dulu masih kadang nyolek rambut Laras, sekarang bahkan lewat di depannya aja cepet-cepet. Ayahnya makin jarang pulang. Kalau pulang, langsung masuk kamar. Laras ngerasa kayak hantu di rumah sendiri. Suatu hari, hujan deras turun dari pagi. Air ngenang di serambi. Tikar Laras basah kuyup. Dia menggigil. Badannya lemas.
tapi nggak ada yang nawarin masuk. Pintu rumah tetap tertutup. Di saat itu, Laras sadar satu hal yang bikin dadanya sesak. Orang-orang nggak nunggu dia sembuh. Mereka nunggu dia pergi. Dan desa ini punya cara sendiri buat mastiin itu kejadian. Rapat desa diadakan. Laras nggak diundang, tapi dia dengar semuanya dari balik dinding bambu. Nama dia disebut kayak barang rusak. Kita nggak bisa ambil resiko. Kalau nular ke anak-anak gimana? Lebih baik satu orang pergi daripada satu desa sakit. Satu orang itu Laras. Malam sebelum pengusiran resmi, ibunya masuk ke serambi. Wajahnya pucat, matanya sembab. Kamu harus kuat, katanya. Tanpa nyentuh. Ini yang terbaik. Laras pengen ketawa. Terbaik buat siapa? Tapi dia cuma diam. Karena di titik itu, dia udah capek berharap. Capek minta dimengerti. Capek ngerasa jadi beban. Saat keputusan itu diumumin, Laras nggak nangis. Air matanya udah kering. Yang ada cuma kosong. Hampa. Kayak bagian dirinya udah mati duluan. Saat dia dikasih bekal ala kadarnya, saat dia disuruh pergi ke arah hutan, Laras ngerasa aneh. Takut iya, tapi juga lega. Karena akhirnya dia nggak perlu lagi pura-pura kuat di tempat yang jelas-jelas nggak mau nerima dia hidup. Langkah pertamanya keluar desa berat, tapi tiap langkah berikutnya justru terasa lebih ringan. Bukan karena lukanya sembuh, tapi karena jarak antara dia dan manusia-manusia kejam itu makin jauh. Di ambang desa, Laras berhenti sebentar, nengok ke belakang. Rumahnya kelihatan kecil, desa itu kelihatan tenang, damai. Pura-pura. Dan di saat itu, Laras bersumpah dalam hati, dengan suara pelan yang cuma dia sendiri yang dengar. Kalau suatu hari aku masih hidup, aku nggak mau balik sebagai orang yang minta dikasihani. Dia nggak tahu caranya gimana. Dia nggak tahu apakah dia bakal hidup lebih dari seminggu. Tapi satu hal pasti, rasa sakit ini nggak bakal sia-sia. Dan hutan di depan sana, seangker apapun katanya, rasanya masih lebih jujur daripada manusia yang ninggalin dia di belakang. Hari itu nggak ada yang spesial. Matahari tetap terbit kayak biasa, ayam tetap berkokok, orang-orang tetap pura-pura sibuk dengan hidup masing-masing. Tapi buat Laras, hari itu adalah hari terakhir dia dianggap ada. Sejak pagi ada sesuatu yang beda. Rumah-rumah pada nutup pintu lebih awal, orang-orang jarang lewat depan rumahnya. Bahkan anjing desa yang biasanya ribut, hari itu diam. Sunyi yang aneh, sunyi yang gak ramah. Laras duduk di serambi, lututnya ditekuk, dagunya ditaruh di atasnya. Kulit tangannya perih, sisik-sisik kering ketarik tiap kali dia gerak dikit. Tapi rasa sakit fisik udah kalah sama perasaan nunggu sesuatu yang buruk, tapi nggak tahu kapan datangnya. Ibunya mondar-mandir di dalam rumah. Ayahnya duduk di kursi kayu, rokoknya habis satu, nyala lagi. Nggak ada yang ngomong. Menjelang sore, suara langkah kaki mulai kedengeran. Bukan satu dua, banyak, teratur, berat. Laras ngangkat kepala. Dari ujung jalan, orang-orang datang. Kepala desa di depan. Di belakangnya para tetua. Beberapa bawa tongkat. Ada juga yang bawa obor. Padahal belum gelap. Api kecil itu nyala. Kayak pengingat. Ini bukan kunjungan baik-baik. Jantung Laras langsung kebut. Ibunya berdiri di ambang pintu. Tangannya gemetar. Ayahnya bangkit pelan. Sudah waktunya, kata kepala desa. Suaranya datar. Nggak marah, nggak sedih. Lebih ke kayak ngumumin jadwal panen. Laras berdiri, kakinya goyah. Pak, suaranya serak. Saya nggak kemana-mana. Saya nggak nyentuh siapa-siapa. Kepala desa nggak jawab. Salah satu tetua malah nyeletuk. Justru itu, kamu bahaya tanpa ngapa-ngapain. Kata-kata itu disambut anggukan. Beberapa orang mundur selangkah, waktu Laras maju dikit. Ada yang nutup hidung, ada yang meludah ke tanah. Tatapan mereka nggak ada belas kasihan sama sekali. Kami sudah sepakat, lanjut kepala desa. Demi keselamatan desa, kamu harus pergi sekarang.
Sekarang. Bukan besok. Bukan nunggu sembuh. Sekarang. Ibunya menunduk. Air matanya jatuh ke tanah. Tapi dia nggak melangkah ke depan. Nggak berdiri di samping Laras. Ayahnya cuma bilang satu kalimat. Suaranya pelan, tapi cukup buat nusuk. Dengerin kata mereka. Itu aja. Laras ngerasa lututnya lemas. Tapi dia maksa berdiri. Dia nolak jatuh di depan orang-orang yang pengen ngeliat dia lemah. Salah satu tetua maju, nyodorin kain sarung lusuh. Itu bekal kamu. Kain itu bau apak. Di dalamnya ada roti keras, udah hampir berjamur, sama botol air setengah penuh. Warnanya agak keruh. Laras nerima tanpa protes. Ke barat, kata kepala desa. Lewat jalan setapak. Jangan balik. Kalimat terakhir itu bukan peringatan. Itu ancaman. Saat Laras melangkah turun dari serambi, salah satu warga teriak, "Jangan sentuh apa-apa." Yang lain ketawa kecil. Ada yang nyeletuk. Hutan cocok buat orang kayak dia. Laras nunduk. Rambutnya nutupin wajah. Bukan buat sembunyi. Tapi karena dia nggak sanggup melihat wajah-wajah itu satu persatu. Waktu dia lewat depan ibunya, dia berhenti sebentar. "Bu," suaranya pecah. Ibunya ngangkat kepala. Mata mereka ketemu. Dan di situ, Laras berharap. Cuma sedikit. Mungkin ibunya bakal melangkah maju. Mungkin bakal peluk dia. Mungkin bakal bilang jangan pergi. Tapi yang keluar cuma jaga diri. Itu bukan cinta. Itu formalitas. Laras mengangguk. Terus jalan. Langkahnya diiringi tatapan. Ada yang puas, ada yang takut, ada yang lega. Saat dia hampir sampai ujung desa, seseorang lempar batu kecil. Kena punggungnya. Nggak sakit banget, tapi cukup buat ngasih pesan. Kamu nggak diinginkan. Nggak ada yang legur. Hutan udah kelihatan. Gelap. Rapat. Kayaknya siap nelan siapapun yang masuk. Laras berhenti sebentar. Nengok ke belakang. Desa Rawasari kelihatan tenang. Damai. Nggak ada tanda barusan ngusir seorang anak ke kematian pelan. Dan di saat itu, Laras ngerasa sesuatu di dadanya putus. Bukan harapan. Tapi keterikatan. Kalau sebelumnya dia masih mikir ini rumahnya, sekarang nggak lagi. Ini cuma tempat yang kebetulan dia lahir. Langkah terakhirnya masuk ke jalur hutan terasa dingin. Angin berubah. Bau tanah basah nyerang hidung. Di belakang, obor-obor mulai padam. Orang-orang balik ke rumah masing-masing. Makan malam, tidur nyenyak. Sementara Laras berjalan sendirian. Dengan kulit rusak, perut kosong, dan hati yang udah nggak punya tempat pulang. Dan malam itu, bukan penyakit yang bikin dia terusir, tapi rasa takut manusia yang lebih busuk dari luka manapun. Begitu kaki Laras resmi nginjek tanah hutan, rasanya kayak dunia langsung berubah muka. Nggak ada lagi jalan rata, nggak ada suara manusia. Yang ada cuma bau tanah basah, daun busuk, dan suara hutan yang gak ramah sama siapapun. Langkah pertamanya ragu, langkah kedua gemetar, tapi dia terus jalan, karena satu-satunya pilihan selain maju adalah balik. Dan balik berarti ketemu lagi sama mata-mata yang udah mutusin dia bukan manusia. Di dalam hutan, cahaya matahari cepat hilang. Pohon-pohon tinggi nutup langit. Udara lembab nempel di kulitnya yang udah rusak. Tiap gesekan kain ke luka bikin perihnya naik berkali-kali lipat. Beberapa meter pertama masih bisa dia tahan. Tapi makin ke dalam, jalur makin sempit. Semak berduri nyangkut di kainnya. Ada ranting yang nyabet lengannya, ninggalin garis merah baru di atas kulit yang udah hancur. Pelan, pelan, gumamnya ke diri sendiri. Tapi tubuhnya gak bisa bohong. Dia capek. Dari sebelum diusir.
Dari berhari-hari kurang makan. Dari malam-malam kedinginan di Serambi. Baru 1 jam jalan, napasnya udah megap-megap. Dia berhenti di bawah pohon besar. Duduk di akar yang menjalar. Tangannya gemetar waktu buka kain bekalnya. Roti keras itu sekarang rasanya kayak batu, tapi dia paksa gigit. Air di botol tinggal setengah. Dia irit, cuma minum sedikit. Malam datang lebih cepat dari yang dia kira. Suara hutan berubah. Siang masih ada burung. Malam diganti suara serangga, gesekan, dan kadang suara yang gak dia kenal. Ada yang kayak langka, ada yang kayak nafas berat. Entah nyata atau cuma pikirannya yang panik. Laras meringkuk. Sarung lusuh dia pakai selimut. Tanah dingin tembus ke tulang. Gatal makin gak ketahan. Dia garuk sampai berdarah. Air mata jatuh tanpa suara. "Kenapa aku?" bisiknya. Gak ada jawaban. Hutan gak peduli. Hari kedua, dia bangun dengan badan kaku. Tenggorokan kering. Kepala pusing. Dia coba jalan lagi. Gak tahu arah. Cuma ngikutin naluri. Kadang ke kiri, kadang ke kanan. Semua kelihatan sama. Sekali waktu, dia hampir jatuh ke lubang. Tanahnya rapuh. Kalau dia lengah dikit, mungkin udah mati di situ. Dia nemu sungai kecil. Airnya dingin banget. Dia minum langsung. Perutnya melilit, tapi dia nggak punya pilihan. Dia basuh wajahnya. Air kena luka. Perihnya bikin dia jerit kecil. Hari ketiga, hujan turun tanpa ampun. Hujan hutan bukan kayak hujan desa. Ini deras, dingin, dan lama. Laras basah kuyup. Luka makin terbuka. Tubuhnya gemetar hebat. Dia coba berteduh di bawah pohon tumbang, tapi angin nyusup dari mana-mana. Malam itu dia demam. Panas dingin gantian. Kepalanya berat. Dunia mutar. Dia ngelantur. Manggil ibunya. Manggil rumah. Tapi yang dia peluk cuma tanah basah. Makanan habis. Hari keempat, Laras jalan kayak orang mabuk. Kakinya bengkak, tiap langkah nyeri. Pandangannya kabur. Dia mulai mikir, mungkin ini akhirnya. Di tepi jurang kecil, dia tersandung, jatuh. Tubuhnya nabrak tanah keras. Napasnya hampir berhenti. Dia telentang, ngerasa langit di atas cuma potongan kecil di antara daun. Hujan rintik jatuh ke wajahnya. Dingin. "Aku capek," katanya lirih. "Kalau mati sekarang, gak apa-apa." Tangannya nyentuh sesuatu yang keras. Bukan batu, bukan akar. Dia nengok. Tanah di situ beda. Ada bentuk bundar, setengah ketutup lumpur. Entah dari mana, sisa tenaganya muncul. Rasa penasaran kecil nyala di tengah keinginan mati. Dia gali pakai tangan. Kukunya patah. Tanah nyelip di luka. Tapi dia terus. Sampai benda itu kelihatan utuh. Sebuah kendi tua. Keramiknya retak halus. Lumutan. Berat. Sangat berat. "Apaan ini?" gumamnya. Dengan tenaga terakhir, dia buka tutupnya. Cahaya kecil memantul. Emas. Koin emas. Banyak. Bertumpuk. Laras bengong. Ketawa kecil. Tangisnya pecah. "Lucu ya," katanya sambil nangis. Pas mau mati, malah nemu ginian. Tangannya gemetar. Dia tutup lagi kendinya. Tubuhnya ambruk ke sampingnya. Dia belum tahu, ini awal hidup baru. Tapi malam itu, di tengah hutan yang kejam, Laras belum mati. Dan itu aja udah keajaiban kecil. Laras gak langsung bangun sebagai orang yang punya harapan baru. Dia bangun sebagai orang yang masih pengen mati, tapi belum dikasih izin. Tubuhnya tergeletak di samping kendi tua itu. Tanah dingin nempel di pipinya. Hujan udah berhenti, tapi lembabnya masih nyangkut di mana-mana. Kepalanya berat, perutnya kosong,
kulitnya perih di tiap sentuhan. Hal pertama yang dia lakuin bukan ngecek emas itu, dia ngecek dirinya sendiri. Tangan masih bisa gerak, kaki masih kerasa, walau nyeri. Napas masih naik turun. Itu aja udah bikin dia kaget. Di titik itu, hidup rasanya kayak beban yang dipaksa nempel lagi. Kendi itu ada di sampingnya, diam, gak berkilau, gak manggil-manggil, kayak benda mati biasa. Laras duduk pelan, dunia masih muter dikit. Dia ngelirik ke dalam kendi, buka tutupnya dikit. Emas itu masih di sana, bukan mimpi. Dia nutup lagi, napasnya ditahan lama. Terus, katanya pelan, buat apa? Dia ketawa kecil, bukan ketawa senang, ketawa orang capek. Emas gak bikin luka di kulitnya hilang, gak bikin perutnya kenyang sekarang juga. Gak bikin orang desa tiba-tiba nyesel. Emas cuma benda. Dan di tangan orang salah, benda itu bisa jadi alasan mati paling cepat. Laras tahu itu. Dia tahu kalau dia bawa kendi itu keluar hutan, dengan kondisi badannya sekarang, dia cuma bakal jadi sasaran empuk. Dirampok, dibunuh, dibuang. Sama aja kayak sebelumnya. Dia mikir lama. Duduk di situ sampai matahari naik dikit. Perutnya bunyi. Tenggorokannya kering. Akhirnya dia ambil keputusan pertama yang rasional sejak lama. Dia harus hidup hari ini dulu. Bukan besok, bukan nanti. Hari ini. Dia cari air. Balik ke sungai kecil kemarin. Minum pelan, nyuci luka seadanya. Perih, tapi sadar. Dia nemu beberapa akar yang pernah dia lihat orang tua makan waktu susah. Rasanya pahit, tapi perutnya nerima. Sore itu dia balik ke tempat kendi. Duduk lama di depannya. Aku gak tahu kenapa kamu ada di sini. Katanya ke benda mati itu. Tapi aku juga gak tahu kenapa aku masih hidup. Tangannya masuk ke dalam kendi. Nyentuh koin-koin dingin itu. Berat. Nyata. Dia gak ambil semuanya. Dia ambil segenggam kecil. Koin-koin yang paling kusam. Yang kelihatan tua dan gak mencolok. Dia masukin ke lipatan sarung. Dekat dadanya. Sisanya dia kubur lagi. Lebih dalam. Dia tandai tempat itu dengan batu dan ranting yang cuma dia yang tahu polanya. Kalau aku mati, ya udah. Gumamnya. Kalau aku hidup, aku balik. Keputusan itu berat. Tapi masuk akal. Emas itu bukan tiket instan. Itu rencana panjang. Malam itu untuk pertama kalinya sejak masuk hutan. Laras tidur bukan dengan niat mati, tapi dengan niat bangun. Masih takut, masih sakit, tapi ada tujuan kecil. Hari-hari berikutnya dia belajar bertahan. Cari air, cari makan seadanya. Luka masih parah, tapi pikirannya mulai kerja lagi. Dia mulai mikir arah. Barat terlalu dalam, timur balik desa, selatan dan utara nggak jelas. Akhirnya dia pilih jalan setapak samar, yang kelihatan sering dilewatin orang. Mungkin pemburu, mungkin pencari kayu. Perjalanan keluar hutan makan waktu berhari-hari. Dia hampir nyerah beberapa kali. Pernah jatuh lagi. Pernah muntah karena akar liar. Pernah mikir buat ninggalin emas itu dan tidur selamanya. Tapi tiap kali pikirannya gelap. Dia ingat satu hal. Orang-orang di Rawasari yakin dia bakal mati. Dan entah kenapa, pikiran itu bikin dia pengen bertahan. Akhirnya dia sampai di pinggir jalan tanah. Jauh dari desa asal, dunia manusia lagi. Dia sembunyi dulu, nunggu malam, ganti kain sebisanya, nutup luka sebisanya. Keping emas pertama dia jual ke pedagang keliling. Tangannya gemetar, tapi dia pura-pura biasa. Harganya cukup buat makan, cukup buat hidup beberapa hari. Dan saat itu, Laras sadar, emas itu bukan anugerah. Itu alat.
dan hidupnya, untuk pertama kalinya, ada di tangannya sendiri. Kota itu gede, berisik, dan sama sekali nggak peduli. Begitu Laras nginjak tanah pinggir kota Serayu, hal pertama yang dia rasain, bukan kagum, tapi takut. Bangunan tinggi nutup langit. Suara roda, teriakan pedagang, orang lalu lalang kayak arus yang gak bisa dihentiin. Di sini, kalau jatuh gak ada yang nengok. Kalau mati, paling jadi kabar besok pagi. Aneh ya, justru itu yang bikin dia bertahan. Di kota orang gak saling kenal. Dan buat Laras, gak dikenal itu keselamatan. Dia jalan nunduk, kain lusuh nutup sebagian wajah. Luka di tangan dia balut seadanya. Bau obat murahan nempel di tubuhnya. Tapi masih lebih baik daripada bau luka mentah. Tatapan masih ada, tapi beda. Bukan tatapan desa yang penuh gosip. Ini tatapan cepat. Sekilas jijik, lalu lupa. Di kota, orang terlalu sibuk buat peduli lama-lama. Hari pertama Laras tidur di bawah jembatan. Beton dingin, tapi kering. Suara air sungai ngalir bikin dia susah tidur. Tapi capek ngalahin segalanya. Besoknya, dia jual 1 keping emas lagi. Pedagangnya curiga, matanya nyelidik, tapi Laras pura-pura bodoh. Dapat dari warisan, katanya singkat. Uangnya cukup buat makan seminggu. Nasi bungkus, air bersih, sedikit salep buat gatal. Tiap hari, dia belajar satu hal. Jangan kelihatan miskin banget, tapi juga jangan kelihatan punya apa-apa. Dia beli baju bekas, longgar, nutup kulit. Dia belajar jalan biasa, nggak keburu-buru, nggak celingukan, tapi malam tetap kejam. Kadang ada orang mabuk nyamperin, kadang ada yang lirik terlalu lama. Laras selalu pindah tempat, selalu siap lari. Sakitnya belum sembuh, tapi sekarang dia sakit sambil hidup. Dia nyari dokter, datang ke klinik murah. Ditolak halus, ditolak kasar. Ada yang langsung nyuruh pergi. Kita nggak mau ambil resiko, kata salah satu perawat. Kalimat itu familiar. Laras ketawa kecil waktu keluar. Kota sama aja, cuma bungkusnya beda. Akhirnya dia nemu pasar gelap, tempat orang jual beli tanpa banyak tanya. Di situ dia jual emas sedikit demi sedikit. Selalu beda orang, selalu hati-hati. Uangnya mulai terkumpul. Dia nyewa kamar kecil di gang sempit. Dinding lembab, tapi ada pintu, bisa dikunci. Untuk pertama kalinya sejak lama, Laras tidur tanpa takut digusur tengah malam. Di kamar itu, dia nangis. Lama, pelan, tanpa saksi. Bukan karena sedih, tapi karena capek nahan semuanya sendirian. Di kota, Laras hidup sebagai bayangan. Ada, tapi nggak dianggap. Jalan di pinggir, makan sisa, nunduk, tapi dia hidup. Dan buat sekarang, itu cukup. Kalau siang kota kelihatan ramai dan gak peduli, malam kota punya wajah lain. Wajah yang sengaja disembunyiin. Lampu temaram, gang sempit, bau alkohol, keringat, dan kebohongan yang bercampur jadi satu. Dan disitulah Laras sering berakhir. Bukan karena dia pengen, tapi karena cuma di tempat kayak gitu, orang gak banyak nanya. Pasar gelap itu gak punya papan nama, gak ada jam buka resmi, tapi semua orang tahu arahnya. Lewat gang yang jalannya cuma muat 2 orang, lewat bangunan setengah roboh, lewat tatapan orang-orang yang matanya terlalu awas buat orang jujur. Pertama kali Laras masuk ke sana, kakinya gemetar, tangannya dingin, jantungnya bunyi kencang di telinga sendiri. Tapi wajahnya dia paksa datar. Dia belajar satu hal penting di kota, rasa takut jangan pernah kelihatan. Dia datang ke lapak kecil, ditutupi terpal lusuh. Penjualnya laki-laki kurus, matanya cekung, jarinya penuh cincin murahan. "Jual apa?" tanyanya. Laras buka sedikit kain sarungnya, cuma nunjukin 1 keping emas. Gak lebih, gak kurang. Mata laki-laki itu langsung berubah. Bukan kaget, tapi tertarik. Terlalu tertarik. "Dari mana?" tanyanya pura-pura santai. "Warisan," jawab Laras cepat. Dia tahu itu jawaban paling aman. Semua orang di sini punya warisan aneh.
Laki-laki itu nimbang koinnya lama, terlalu lama. Ini tua, katanya. Langka. Laras angkat bahu. Saya cuma mau makan. Akhirnya, transaksi terjadi. Uangnya lebih banyak dari sebelumnya. Tapi Laras ngerasa nggak tenang. Ada mata lain yang ngeliatin. Dari pojok. Dari balik bayangan. Malam itu, waktu dia balik ke kamar, dia ngerasa diikutin. Langkah kaki di belakangnya berhenti waktu dia berhenti. Jalan lagi waktu dia jalan. Jantungnya makin kencang. Laras belok mendadak, masuk gang lain. Lari. Seseorang teriak. "Hei!" Dia nggak nengok, nggak mikir. Badannya bergerak sendiri. Sampai akhirnya, dia masuk ke kerumunan malam dan hilang. Di kamar, dia duduk gemetar. Keringat dingin. Baru saat itu dia sadar. Emas itu bukan cuma harapan. Itu juga ancaman. Sejak malam itu, Laras makin hati-hati. Dia ganti tempat jual, ganti waktu. Kadang siang, kadang subuh. Kadang dia nunggu berminggu-minggu sebelum jual satu keping lagi. Dia juga mulai dengar cerita tentang orang-orang yang hilang habis jual barang langka. Tentang mayat di sungai, tentang pemerasan, tentang polisi yang tutup mata asal dapat bagian. Kota ini bukan tempat buat orang polos, dan Laras udah terlalu sering jadi korban buat ngulang kesalahan. Suatu malam, seorang perempuan yang dia di pasar gelap. Bajunya mencolok, senyumnya manis, terlalu manis. "Kamu jual emas ya?" katanya pelan. Laras refleks nutup kainnya. "Enggak." Perempuan itu ketawa kecil. "Santai aja, aku bisa bantu dapatin harga lebih bagus." Itu godaan paling berbahaya. Janji aman. Laras hampir percaya. Hampir. Tapi ada sesuatu di mata perempuan itu. Bukan empati, tapi lapar. "Terima kasih," jawab Laras singkat. "Aku gak butuh." Dia pergi. Cepat. Malam itu juga dia pindah kamar. Beberapa hari kemudian dia dengar kabar. Perempuan itu ketangkap bawa orang ke komplotan perampok. Dijual hidup-hidup. Laras duduk lama di kamarnya malam itu. Ngelamun. Kalau dia sedikit lebih ceroboh, mungkin sekarang dia udah mati. Atau lebih buruk. Di titik itu, Laras berubah. Dia berhenti mikir dirinya korban. Dia mulai mikir dirinya penyintas. Dia mulai ngitung uang. Mulai bikin rencana. Mulai nyisihin mulat hal lain selain makan. Dia nyari informasi soal dokter, klinik, pengobatan alternatif. Semua mahal. Tapi sekarang, dia punya waktu. Kulitnya masih rusak. Tapi pikirannya mulai tajam. Suatu sore, di bengkel tua dekat pasar, Laras ketemu seseorang yang beda. Bapak tua, tangan hitam karena jelaga. Matanya capek, tapi jujur. Dia nggak nanya banyak. Cuma nerima satu keping emas, muter-muter di tangan, lalu bilang, "Ini asli, dan kamu harus hati-hati." Itu pertama kalinya ada orang di kota yang nggak ngelihat Laras kayak barang rusak. Dan Laras, untuk pertama kalinya sejak lama, ngerasa mungkin hidup nggak cuma soal bertahan, mungkin juga soal ketemu orang yang masih manusia. Laras nggak langsung percaya sama orang tua itu. Kota udah ngajarin dia satu hal paling penting. Siapapun yang kelihatan baik, bisa aja cuma nunggu celah. Bengkel itu kecil, bau besi panas dan oli tua. Dindingnya hitam, penuh bekas celaga. Di sudut ada palu-palu gede digantung rapi. Api tungku menyala pelan, bukan nyala ganas, tapi stabil. Kayak orang yang ngerawatnya. Bapak itu berdiri membelakangi Laras waktu dia masuk. Badannya kurus tapi tegap. Rambutnya putih semua, diikat asal. Tangannya hitam tapi gerakannya tenang. "Kamu mau apa?" tanyanya tanpa nengok. "Saya mau jual ini," jawab Laras. Suaranya ditahan supaya nggak kedengeran ragu. Dia buka kainnya dikit. Satu keping emas tua kelihatan. Bapak itu berhenti kerja, baru nengok. Tatapannya lama, tapi bukan tatapan lapar kayak pedagang lain. Lebih ke
mikir. Ini emas lama, katanya. Asli, bukan barang pasar. Laras ngangguk. Saya tahu. Dari mana? Laras sudah siap dengan jawaban bohong, tapi entah kenapa di depan orang ini, bohongnya nyangkut di tenggorokan. Dapat, katanya akhirnya. Di waktu hidup saya lagi berantakan. Bapak itu nggak maksa, nggak ngejar. Dia ambil timbangan kecil, nimbang pelan. Hasilnya ditulis di kertas lusuh. Harganya segini, katanya. Angkanya adil, bahkan lebih tinggi dari pasar gelap. Laras refleks curiga. Kenapa nggak ditawar? Bapak itu senyum dikit. Karena saya nggak mau bikin orang susah tambah susah. Kalimat itu sederhana, tapi Laras ngerasa dadanya ketarik. Dia nerima uangnya, tapi belum pergi. Bapak itu ngeliat tangan Laras, luka-luka yang nggak bisa sepenuhnya ketutup kain. Kalau boleh tahu, katanya pelan, itu kenapa? Laras refleks nutup tangan. Penyakit, bapak itu cuma angguk. Nggak mundur, nggak nutup hidung, nggak berubah jarak. Nama saya Darmanto, katanya. Kalau mau jual lagi, kesini aja. Nggak usah takut. Sejak hari itu, Laras balik. Nggak sering, tapi rutin. Selalu bawa satu keping, selalu ngobrol dikit. Tentang cuaca, tentang harga besi, tentang kota. Darmanto nggak pernah nanya lebih, tapi selalu nyediain teh hangat. Selalu bilang, duduk dulu. Dan buat Laras, itu aneh. Duduk tanpa rasa terancam. Suatu hari, Darmanto bilang, kamu tahu, penyakit kulit gak selalu soal najis. Laras diem. Banyak yang bisa diobatin. Lanjutnya, asal sabar. Laras ketawa kecil. Orang-orang gak sabar sama saya. Darmanto ngangguk. Makanya kamu harus sabar sama diri sendiri. Kalimat itu nempel. Beberapa minggu kemudian, Darmanto nanya pelan, kamu mau sembuh? Laras gak langsung jawab. Dia pengen sembuh, tapi takut berharap. Ada dokter, lanjut Darmanto. Udah tua, jarang nerima pasien. Tapi dia ngerti. Laras ragu. Mahal, urusan nanti, kata Darmanto. Yang penting kamu hidup. Itu pertama kalinya ada orang dewasa ngomong kayak gitu ke Laras sejak lama. Pertemuan pertama dengan Dr. Elvina terjadi di rumah kecil pinggir kota. Perempuan tua, rambut perak, mata tajam tapi lembut. Dia nggak jijik, dia malah tertarik. Ini bukan kutukan, katanya setelah periksa lama. Ini penyakit, dan penyakit bisa dilawan. Laras nangis, bukan karena sakit, tapi karena akhirnya ada yang ngomong itu dengan yakin. Pengobatan panjang, menyakitkan, mahal. Tapi setiap koin emas yang Laras serahin ke Darmanto atau Elvina, dia ngerasa bukan kehilangan, tapi investasi ke hidupnya sendiri. Darmanto nyediain kamar kecil di belakang bengkel. Aman, bersih, sederhana. Biar kamu gak digeng terus, katanya. Kepercayaan itu berat, tapi Laras nerima. Dan untuk pertama kalinya sejak diusir, Laras tidur di tempat yang orang lain sediain bukan karena terpaksa, tapi karena peduli. Di situ, Laras belajar percaya lagi. Pelan, patah-patah, tapi nyata. Dan hidup, untuk pertama kalinya, gak cuma soal bertahan, tapi soal mulai pulih. Gak ada yang instan di hidup Laras. Bahkan sembuh pun jalannya muter, naik turun, kadang mundur jauh. Hari pertama pengobatan dimulai tanpa musik, tanpa harapan besar. Cuma satu meja kayu, satu baskom air hangat, bau obat yang nyengat, dan tangan Dr. Elvina yang dingin tapi mantap. Ini bakal sakit, katanya jujur. Dan lama. Laras angguk. Dia udah capek sama janji manis. Obat pertama bikin kulitnya panas, perih, kayak disiram api kecil yang merayap. Malamnya, Laras demam, tubuhnya gemetar. Dia meringkuk di kasur tipis belakang bengkel Darmanto. Gigi gemeletuk. Darmanto datang bawa air hangat. Jangan lawan rasa sakitnya, katanya pelan. Lewatin aja. Kata-kata itu sederhana, tapi Laras pegang erat. Minggu pertama, luka lama mulai terbuka. Nanah keluar, bau. Laras muntah tiap kali ngeliat lengannya sendiri. Dia sempat mikir berhenti.
Kalau kamu berhenti sekarang, kata dokter Elvina, penyakitnya nggak mati, dia cuma sembunyi. Laras bertahan. Bulan pertama, tubuhnya kurus, rambut rontok, wajahnya cekung. Orang bengkel mulai ngejauh, bukan jahat, cuma takut. Darmanto enggak. Dia tetap duduk di samping Laras pas makan, tetap ngobrol soal besi, mesin tua, dan cerita kampung. Kamu tahu, katanya suatu sore, besi paling kuat itu bukan yang keras, tapi yang bisa ditempa berkali-kali. Laras ingat itu tiap kali nyeri datang. Bulan keempat, kulit mulai berubah. Nggak mulus, tapi kering. Luka nggak basah lagi. Dokter Elvina senyum kecil. Itu tanda bagus, katanya. Laras nggak berani senang dulu. Suatu malam, dia mimpi diusir lagi. Bangun dengan teriakan, nafas sesak, keringat dingin. Darmanto bangun, duduk di lantai depan pintu kamarnya. Kamu aman, katanya berulang-ulang. Sekarang kamu aman. Kalimat itu jadi jangkar. Tahun pertama ditutup tanpa kemenangan besar, tapi juga tanpa kematian. Itu udah cukup. Tahun kedua dimulai dengan dosis obat baru, lebih keras, efek samping lebih gila. Laras sempat lumpuh sehari penuh. Tangan gemetar, lidah keluh. Apa ini normal? Tanyanya panik. Dokter Elvina cuma bilang, tubuhmu lagi perang. Laras belajar satu hal, sembuh itu bukan nyaman. Sembuh itu kerja keras. Bulan ke-18, dia bisa buka perban sendiri. Bisa mandi tanpa nangis. Bisa lihat cermin tanpa muntah. Untuk pertama kalinya, Laras berdiri lama di depan cermin. Kulitnya penuh berkas, tapi hidup. Dia nangis, bukan karena malu, tapi karena bangga. Orang bengkel mulai manggil namanya. Bukan itu cewek sakit. Darmanto ngajarin Laras baca catatan bengkel, nimbang besi, hitung harga. Pelan-pelan, Laras bukan cuma pasien, tapi manusia utuh. Tahun kedua, dokter Elvina bilang, penyakitnya terkendali. Bukan sembuh total, tapi nggak mematikan lagi. Laras pulang ke bengkel bawa kabar itu. Darmanto cuma senyum. Bagus, katanya. Sekarang tinggal kamu percaya sama hidup. Malam itu, Laras tidur tanpa obat pereda nyeri. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Dia masih punya bekas luka, tapi dia juga punya masa depan. Dan buat Laras, itu lebih dari cukup. Awalnya Laras cuma duduk di bangku kayu pojok bengkel, ngangkat-ngangkat besi kecil, nyapu serpihan, ngelap oli yang tumpah. Gak ada mimpi gede. Yang penting badannya kepake, pikiran yang gak kosong. Bengkel Darmanto gak pernah rame, tapi selalu ada kerja. Pagar rusak, pintu besi bengkok, kompor tua minta ditambal, barang-barang kecil yang orang kota malas urus. Dan Laras ngeliat satu hal, semua itu laku. Kenapa Bapak nggak naikin harga? Tanya Laras suatu siang. Darmanto ngangkat bahu. Kalau mahal, orang kecil nggak balik. Laras mikir lama soal itu. Dia mulai bantu nulis pesanan. Nyatet nama, ukuran, waktu ambil. Ternyata banyak yang nggak balik bukan karena harga, tapi karena lupa. Laras bikin kartu kecil, kertas bekas, ditulis tangan. Pak, ini biar ingat, katanya ke pelanggan. Minggu berikutnya, orang yang sama balik, bawa teman. Darmanto merhatiin, gak komentar. Bulan berikutnya, Laras minta izin jual besi sisa jadi barang kecil. Gantungan kunci, rak sepatu sederhana, penahan pintu. Pakai sisa, katanya. Kalau nggak laku, saya tanggung. Darmanto ngangguk. Coba, barang pertama jelek. Lasannya nggak rata, cat belapotan. Tapi ada ibu-ibu beli. Murah. Dari situ Laras belajar. Fungsi lebih penting dari cantik.
Dia belajar nawar bahan, ngitung untung. Salah hitung berkali-kali, pernah rugi, pernah dimarahin pemasok. Malam-malam dia duduk di lantai bengkel, hitung pakai pensil pendek. "Kenapa kamu ngotot?" tanya Darmanto. "Karena saya capek hidup numpang," jawab Laras jujur. Kalimat itu bikin Darmanto diam lama. Pesanan mulai banyak. Laras kewalahan, tangannya lecet lagi. Tapi kali ini bukan luka penyakit. Dia rekrut bocah kampung, bayar harian, gak gede, tapi adil. Orang mulai nyebut bengkel itu bukan cuma punya Pak Darmanto, tapi bengkel Laras. Itu berat, tanggung jawab nambah. Suatu hari alat rusak, modal habis, pesanan numpuk, Laras panik. Darmanto nyodorin amplop, "Pinjam," katanya, "balikin kalau bisa." Laras nangis, tapi nerima. 3 bulan kemudian dia balikin lebih. Darmanto senyum, "Berarti kamu lulus." Di akhir tahun Laras nyewa kios kecil depan bengkel. Nama di papan, Laras Logam. Bukan besar, tapi berdiri. Dan buat pertama kalinya, Laras nggak cuma hidup, dia bikin hidup. Laras kira masa lalu itu capek ngejar, ternyata enggak. Dia cuma nunggu Laras berdiri agak tegak, baru datang buat narik lagi. Hari itu bengkel rame, bunyi las nyamber-nyamber, bau besi panas nyampur kopi hitam. Laras lagi ngecek pesanan rak besi waktu satu suara bikin dadanya langsung dingin. Laras? Bukan suara asing, terlalu dikenal, terlalu dalam. Dia nengok pelan. Ibunya berdiri di depan bengkel. Rambutnya lebih tipis, wajahnya lebih tua, tapi sorot matanya sama, dingin, nakar, kayak orang yang datang bukan buat minta maaf, tapi buat ngambil hak. Waktu berhenti. Darmanto ngeliat dari dalam. Anak-anak bengkel langsung diam. Mereka ngerasa ada yang salah. "Ibu?" Laras manggil. Suaranya nggak stabil. Ibunya maju. Ngelirik papan nama Laras Logam. Senyum tipis, miring. "Hebat juga kamu sekarang," katanya. "Kirain udah mati di jalan." Kalimat itu nusuk lebih dari pisau. Laras ngerasa lututnya lemes. Tapi dia berdiri. "Ada perlu apa?" tanyanya. Datar. Dipaksa. Ibunya ketawa kecil. "Masa sama ibu sendiri ngomong kayak orang asing?" Laras ingat malam hujan. Ingat kata pergi. Ingat pintu dikunci dari dalam. "Kalau mau ngomong," kata Laras, "bilang aja maksudnya." Ibunya ngelirik sekitar. "Bagus ya, kamu sukses. Berarti kamu punya." Laras langsung ngerti. Bukan rindu, bukan penyesalan, tagihan. "Maksud ibu?" Laras pura-pura nggak tahu. Ibunya duduk sembarang di bangku bengkel. "Adikmu mau nikah, butuh modal. Kamu kan kakaknya." Dada Laras sesek. "Aku bukan siapa-siapa lagi di rumah itu," katanya pelan. Ibunya nyengir. "Darah tetap darah." Laras hampir ketawa. "Hampir. Waktu aku diusir," katanya. "Darah itu kemana?" Ibunya langsung tajam. "Kamu jangan ngajarin ibu." Suasana panas. Pekerja bengkel pura-pura kerja. Tapi kuping semua nyala. "Aku sakit," lanjut Laras. "Aku hampir mati." Ibunya berdiri. "Salah kamu sendiri. Bikin malu keluarga." Kalimat itu kayak ngebalik semua luka lama. Laras ngerasa napasnya pendek. Tangannya dingin. Darmanto maju. Berdiri di samping Laras. Diam. Tapi hadir. "Bu," katanya tenang. "Kalau mau bicara, jangan di tempat kerja." Ibunya nengok sinis. "Ini urusan keluarga. Sekarang urusan bengkel," jawab Darmanto. "Dan Laras bukan sendirian." Ibunya mendengus. "Oh, jadi sekarang kamu punya pembela?" Laras akhirnya ngomong.
Suaranya gemetar tapi jelas. Aku nggak punya kewajiban apapun sama orang yang ninggalin aku. Ibunya kaget, nggak nyangka Laras berani. Kamu durhaka, katanya. Laras senyum tipis, pahit. Kalau durhaka artinya bertahan hidup, aku terima. Ibunya pergi dengan muka merah. Tapi sebelum keluar, dia ninggalin ancaman. Kamu pikir hidup kamu aman? Jangan lupa dari mana kamu datang. Sejak hari itu, tidur Laras gak pernah nyenyak. Masa lalu bukan cuma ibunya, tapi tetangga lama, sepupu, orang-orang yang dulu diam waktu Laras diusir. Sekarang datang satu-satu. Minta tolong, minta bagian, minta uang. Ada yang halus, ada yang maksa. Kalau nggak bantu, kami cerita ke orang-orang, kata salah satu sepupu. Cerita apa? Tanya Laras. Penyakit kamu. Laras pulang malam itu dengan badan gemetar. Duduk di kamar, gelap, nafasnya pendek. Darmanto datang bawa teh. Mereka nggak punya kuasa, katanya. Tapi aku takut. Jawab Laras jujur. Aku takut jadi kecil lagi. Darmanto duduk lama. Keberanian itu bukan gak takut, tapi gak nyerah walau takut. Hari berikutnya, Laras bikin keputusan. Dia ngumpulin semua yang datang minta. Di bengkel, terang-terangan. Aku gak punya utang apapun, katanya. Yang mau kerja, silahkan. Yang mau minta gratis, pergi. Ada yang marah, ada yang ngancem, tapi ada juga yang diem. Hari itu, Laras kehilangan keluarga lama. Tapi dia dapat dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, masa lalu kalah satu ronde. Setelah hari Laras ngusir mereka terang-terangan dari bengkel, suasana berubah. Gak langsung meledak, tapi kayak udara sebelum hujan besar. Berat, lengket, bikin dada gak enak. Pagi-pagi, Laras datang ke bengkel dan nemu gembok gerbang rusak. Bekas congkelan masih baru. Gak ada yang hilang, tapi pesannya jelas. Kami bisa masuk kapan aja. Anak-anak bengkel langsung ribut. Bu, lapor polisi aja. Ini pasti orang kampung itu. Ini gak beres. Laras cuma berdiri, megang besi pintu yang penyok. Tangannya gemetar, tapi mukanya tenang. Kerja aja, katanya. Jangan panik. Padahal dalam kepalanya, kenangan malam pengusiran muter lagi. Obor, teriakan, tatapan dingin. Siang harinya, pesanan besar batal mendadak. Alasan resmi, ada pertimbangan ulang. Gak masuk akal. Darmanto ngecek. 2 klien lain juga tiba-tiba mundur. Sore, gosip mulai nyebar. Katanya bengkel Laras kotor. Katanya uangnya dari sumber haram. Katanya dia bawa penyakit. Kota itu cepat percaya sama cerita jelek. Laras pulang dengan kepala nyut-nyutan. Di depan rumah kontrakannya, ada tulisan disemprot cat merah di tembok. Penyakit gak pantas kaya. Dia berdiri lama di depan tulisan itu. Hujan rintik turun. Cat merah luntur kayak darah. Darmanto datang malam itu. Ngeliat tembok. Rahangnya mengeras. Kita lapor, katanya. Laras geleng. Belum. Kenapa? Karena mereka pengen aku takut. Malam itu Laras mimpi buruk. Dia lari di hutan lagi. Kulitnya kembali melepuh. Orang-orang teriak sambil nunjuk. Dia bangun dengan napas putus-putus. Besoknya, Elvina datang. Jarang-jarang. Mukanya serius. Tekanan begini bisa bikin penyakitmu kambuh, katanya. Aku gak mau kabur lagi, jawab Laras. Serangan makin halus tapi kejam. Surat kaleng, ancaman anonim. Foto bengkel diambil diam-diam. Satu pagi, sepupunya muncul lagi. Sendiri. Kami cuma mau bagian kecil, katanya. Kalau enggak, kami bikin kamu jatuh. Laras nengok lurus. Silahkan. Sepupunya kaget. Kamu sombong sekarang. Aku capek takut. Setelah dia pergi, Laras duduk lama. Tangannya dingin. Tapi hatinya anehnya tenang. Dia mulai nyiapin diri. Bukan buat kabur, tapi buat berdiri. Ngumpulin bukti.
ngunci rahasia, ngomong sama orang-orang yang bisa dipercaya. Karena dia sadar satu hal pahit, masa lalu gak akan berhenti sampai dia dihentikan. Dan hujan besar itu sebentar lagi turun. Malam itu datang tanpa aba-aba. Gak ada petir, gak ada tanda alam. Justru terlalu tenang, kayak kota lagi nahan napas. Laras masih di bengkel. Jam udah lewat 11. Biasanya dia pulang, tapi malam itu dia ngerasa gak aman ninggalin tempat itu kosong. Sejak gembok dirusak, sejak tembok dicoret, bengkel jadi titik paling rawan. Bunyi terakhir mesin dipatikan. Sunyi langsung jatuh berat. Lampu neon di langit-langit berkedip pelan. Laras duduk di kursi besi, megang mug kopi dingin yang udah gak diminum. Matanya awas, badannya tegang. Jam dinding bunyi, tik, tik, tik. Lalu, krek. Bukan suara mesin, bukan tikus. Gerbang. Laras berdiri, jantungnya langsung ngebut. Dia jalan pelan ke arah pintu, narik napas dalam-dalam. Tangannya nyentuh besi, dingin. Brak. Pintu digedor keras dari luar. Laras! Suara laki-laki teriak. Buka! Dia kenal suara itu. Kepala desa, Rawasari. Laras ngerasa perutnya jatuh. Ngapain kesini? Teriaknya balik. Jaga jarak. Buka dulu. Kita ngomong baik-baik. Baik-baik. Kata itu bikin Laras pengen ketawa. Dia ngintip dari celah. Ada 5 orang. 2 wajah asing. 3 dia kenal. Wajah-wajah yang dulu berdiri bawa obor. Kalian gak berhak kesini, kata Laras. Kamu yang gak tahu diri, bentak salah satu. Kamu bikin masalah ke desa. Masa lalu kalian sendiri, jawab Laras. Suaranya gemetar tapi keras. Mereka saling pandang. Lalu dor, besi ditendang. Gerbang bergetar. Bau tua mulai longgar. Laras mundur. Tangannya gemetar hebat. Pikirannya kosong sesaat. Ingatan malam pengusiran nabrak sekaligus. Obor diganti lampu motor. Teriakan diganti ancaman. Ketakutan. Sama. Gerbang jebol. Mereka masuk. Ambil apa yang bisa, kata salah satu. Laras mundur ke sudut. Keluar, aku lapor polisi. Kepala desa ketawa pendek. Siapa yang mau percaya kamu? Satu orang nyenggol rak besi. Besi jatuh, suaranya nyaring. Laras refleks ambil besi panjang, pegang 2 tangan. Badannya gemetar, tapi kakinya nanam di lantai. Jangan maju, teriaknya. Mereka berhenti sesaat, gak nyangka. Berani sekarang, ejek seseorang. Laras teriak, bukan ke mereka, ke dirinya sendiri. Aku gak akan diusir lagi. Satu orang maju. Laras ayun besi, gak kena kepala, tapi cukup bikin dia mundur. Kekacauan pecah. Bunyi besi, teriakan, kaca pecah. Lampu mati, gelap. Dalam gelap Laras jatuh. Kepalanya kebentur. Dunia muter. Dia dengar suara. Sepatu, nafas kasar. Ada tangan narik rambutnya. Dasar penyakit. Kalimat itu, yang dulu, yang bikin dia hampir mati. Air mata Laras jatuh, bukan karena sakit, tapi marah. Tiba-tiba sirene, jauh tapi nyata. Minggir, suara Darmanto. Ada orang lari, ada yang ngumpat. Lampu senter nyala, wajah-wajah panik. Polisi. Laras masih di lantai, darah netes dari pelipis, tangannya gemetar parah. Darmanto jongkok di sampingnya. Kamu aman, dengar? Laras angguk pelan, dunia masih goyang. Kepala desa diborgol, mukanya pucat. Kamu belum selesai, katanya ke Laras. Laras balas tatap, lelah tapi tegak. Malam ini, katanya pelan, aku berdiri. Saat ambulans bawa Laras pergi, dia ngeliat bengkel dari tandu, rusak, berantakan.
hampir runtuh, tapi belum jatuh. Dan di dadanya ada sesuatu yang berubah. Takutnya belum hilang, tapi dia tahu satu hal pasti. Ruang sidang itu dingin, bukan karena AC, tapi karena kenyataan yang akhirnya nggak bisa ditutup lagi. Laras duduk di bangku saksi, rambutnya disanggul rapi. Luka di pelipis masih dibalut tipis. Setiap mata di ruangan itu ngarah ke dia, bukan dengan jijik, tapi penasaran, takut, kagum, campur aduk. Di bangku terdakwa, Kepala Desa Rawasari duduk kaku. 2 orang lainnya nunduk. Wajah-wajah yang dulu lantang sekarang sunyi. Jaksa ngamung panjang, bukti dibuka satu-satu. Rekaman CCTV bengkel, laporan ancaman, saksi tetangga kota. Dan yang paling nusuk, pengakuan sepupu Laras yang akhirnya pecah. Tekanan dari desa, katanya sambil nangis. Kami disuruh bikin dia takut. Semua mata langsung ke kepala desa. Hakim ngetok palu kecil. Tok. Saudari Laras, kata hakim. Anda mau menuntut apa? Ruangan hening. Laras berdiri. Kakinya sedikit gemetar, tapi suaranya stabil. Saya bisa minta mereka di penjara lama, katanya. Dan mungkin itu adil. Dia berhenti, narik napas. Tapi saya udah hidup di penjara ketakutan terlalu lama. Semua orang nahan napas. Saya cuma mau satu, lanjutnya. Kebenaran dibuka. Nama saya dibersihkan. Dan mereka nggak pernah punya kuasa buat ngusir siapapun lagi. Kepala desa nengok, matanya merah. Kalau begitu, kata hakim, pengadilan memutuskan. Palu diketok, hukuman dijatuhkan, jabatan dicabut, nama rusak. Desa Rawasari diselidiki. Kepala desa runtuh, bukan fisik, tapi harga dirinya. Laras duduk, tangannya gemetar hebat. Darmanto megang bahunya. Elvina senyum tipis, mata berkaca. Saat keluar gedung pengadilan, wartawan nyamperin. Bu Laras, apa pesan Anda untuk masyarakat? Laras berhenti, nengok kamera. Penyakit bukan kutukan, katanya pelan. Dan orang yang diusir hari ini bisa jadi orang yang berdiri besok. Itu jadi berita utama. Setahun kemudian, Laras berdiri di pinggir hutan. Bukan lari, bukan sembunyi. Dia berdiri tenang. Pakai sepatu nahal tapi kakinya tetap nyentuh tanah. Angin bawa bau daun basah. Kendi emas itu masih di sana. Gak diambil, gak dijual. Dia biarin. Itu bukan lagi tentang uang. Bengkel Laras sekarang jadi pabrik kecil. Orang-orang kerja. Banyak yang dulu juga dibuang, diremehkan. Di gerbang, papan besar tertulis, semua orang berhak punya tempat. Darmanto udah tua, tapi masih datang tiap pagi. Elvina kadang nginap, minum teh sore. Laras gak pernah balik tinggal di Rawasari. Tapi dia bangun sekolah di sana. Puskesmas, tanpa nama besar, tanpa pidato. Ibunya pernah kirim surat. Laras simpan, gak dibalas, gak dibenci, dilepas. Malam terakhir cerita ini, Laras duduk sendirian. Kulitnya halus, tapi bekas luka masih ada. Tipis, nyaris gak kelihatan. Dia senyum kecil, karena luka itu bukti. Dia pernah runtuh, pernah dibuang, pernah hampir mati, dan tetap hidup. Bukan buat balas dendam, tapi buat berdiri.